Halo anak-anakku, anak-anak SMP kelas 9. Ya, kali ini kita akan bertemu bersama saya, Mareni BR Surbakti. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan mata pelajaran prakarya kelas 9 bab 1. Dan rekaman ini khusus dibuatkan kepada anak-anak SMP kelas 9, khususnya di SMP Negeri 2 Serui, Papua. Baik anak-anakku, mari kita masuk ke materi kita, yaitu kita akan membahas kerajinan bahan keras. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kalian harus mengetahui apa tujuan kita untuk belajar pada saat ini, yaitu bertujuan dapat memahami tentang keragaman karya kerajinan dari bahan-bahan keras. Itu adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, memahami jenis, sifat, dan teknik pengolahan bahan keras. Yang ketiga, yaitu dapat merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan keras. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kerajinan bahan keras apa sih? Bahan-bahan keras untuk membuat sebuah kerajinan. Nah, ini dia. Kerajinan bahan keras merupakan sebuah kerajinan tangan yang tahap pembuatannya menggunakan bahan yang bersifat keras sebagai material utamanya. Contohnya, kerajinan dari kayu, kerajinan dari bambu, kerajinan dari batu, logam, dan lain-lain. Nah, kerajinan bahan keras dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bahan keras alami, dan yang kedua, bahan keras buatan. Nah, apa sih bahan keras alami itu? Nah, bahan keras alam adalah bahan baku kerajinan yang berasal dari alam yang wujudnya keras. Ingat, dia berasal dari alam dan berwujud keras. Itulah bahan kerajinan dari alam. Contohnya, kayu, ya, kerang, batu, batok kelapa, dan lain-lain. Itu adalah bahan dari alam. Nah, bahan keras buatan adalah bahan baku kerajinan yang telah mengalami pengolahan sehingga menjadi keras. Jadi, dia sudah diolah oleh manusia terlebih dahulu, sehingga dia disebut dengan bahan keras buatan. Gitu. Nah, contohnya yang pertama adalah besi. Coba lihat ini. Ini adalah besi yang bisa dibuat sebuah kerajinan. Ya, kaca, kaleng, dan lain-lain. Yang penting, dia sudah diolah oleh manusia sebelumnya dan kita olah kembali untuk membuat sebuah kerajinan. Itulah disebut dengan bahan keras buatan. Sebelum kita membuat sebuah kerajinan, kita harus tahu yaitu kerajinan itu nilai-nilai dari produk kerajinan yang kita buat. Yaitu, yang pertama kita harus tahu yaitu kerajinan dengan nilai fungsional. Nah, kerajinan dengan nilai fungsional itu bagaimana? Nih, sebuah keranjang yang terbuat dari bambu.
Kerajinan ini dapat difungsikan menjadi wadah atau tempat belanja. Coba lihat, itulah yang disebut dengan nilai fungsional. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu kerajinan dengan nilai informatif. Ini contohnya. Nih, ini adalah sebuah boneka dari kerang. Dapat dibuat menjadi sebuah hiasan. Dia menjadi sebuah hiasan, ya, bukan berfungsi. Kita tidak bisa fungsikan dia, dia hanya sebagai sebuah hiasan yang kita bisa taruh di dalam rumah atau di kaca lemari dan lain sebagainya. Sehingga ini disebut dengan nilai informatif. Yang ketiga, yaitu kerajinan dengan nilai simbolik. Ini contohnya. Bisa kita lihat, ini adalah sebuah burung cendrawasih, ya, seni ukir dari daerah Papua. Nih, sehingga kalau di luar sana, burung cendrawasih ini adalah terdapat di daerah Papua. Sehingga kalau ada dibuat ukiran seperti ini adalah simbol dari Papua. Begitu. Sehingga nilai ini diberikan sebagai nilai simbolik. Yang berikutnya, yang keempat adalah kerajinan dengan nilai prestasi, yaitu wibawa. Ya, ini contohnya. Sebuah kerajinan yang terbuat dari rotan. Namun dia sangat cantik dan menawan. Sehingga saat kita pakai menjadi lebih terlihat berwibawa. Nih, coba lihat, cantik sekali. Ini terbuat dari rotan, sehingga dia menjadi sebuah produk kerajinan tas. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita merancang sebuah kerajinan, ada baiknya harus kita mengetahui faktor-faktor permasalahan yang harus kita lihat. Nah, sebelum kita rancang itu, kita harus tahu faktor-faktor yang kita harus perhatikan. Nah, yang pertama yaitu faktor ekonomisnya. Kita harus tahu pemasaran yang tahan persaingan. Jadi kalau kita membuat sebuah kerajinan itu, kita harus sudah tahu kemana harus kita pasarkan. Apakah persaingannya itu ketat atau tidak. Itu. Nah, yang berikutnya nilai jual dan keberadaan suku cadangnya. Nah, kita buat sebuah kerajinan itu, bagaimana nilai jualnya? Bagus atau enggak? Nah, suku cadang dari bahan itu ada enggak di daerah itu? Kalau susah untuk didapatkan, maka kerajinan itu akan tidak berkembang. Gitu, ya. Yang berikutnya, selera masyarakat terhadap produk tersebut. Kita harus perhatikan, kita harus pertimbangkan kerajinan yang kita buat itu, apakah masyarakat itu suka produk yang kita buat. Itu ya, itu dari faktor ekonomisnya. Yang berikutnya dari faktor ergonomisnya. Nah, kita harus tahu kenyamanannya bagaimana, keamanannya, kesesuaiannya, kepraktisannya. Itu kita harus perhatikan semuanya. Bukan asal membuat sebuah kerajinan. Kalau kita membuat sebuah kerajinan, kalau tidak nyaman, nanti kadang kita buat sebuah kerajinan gampang pecah kah? Atau mungkin sebuah kerajinan itu tidak cocok, tidak sesuai warnanya, tidak selaras. Nah, itu kita harus tahu bagaimana caranya supaya sebuah kerajinan itu dari segi faktor ergonomisnya bisa terpenuhi. Yang berikutnya dari faktor estetikanya. Nah, di sini ada 5, yaitu menampilkan bentuk keindahan. Ya, ini menampilkan bentuk keindahannya, memiliki daya pikat, keserasian, pewarnaan,
kesan yang ditampilkan. Nah, itu kita harus perhatikan semuanya. Jadi bukan asal membuat sebuah kerajinan. Jika kita asal membuat itu percuma. Jadi sebelum kita membuat sebuah kerajinan itu, ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Yang berikutnya, faktor kondisi lingkungan. Nah, kenapa kita harus lihat faktor dari kondisi lingkungan? Karena di lingkungan itu, apakah kerajinan yang kita buat itu cocok di lingkungan itu atau tidak. Nah, seperti ini kita harus tahu nilai dari budayanya, kebutuhan wilayahnya, apakah di lingkungan itu butuh atau tidak. Kalau tidak butuh, ya bagaimana nilai dari kerajinan kita itu bisa berkembang. Begitu. Ya, anak-anakku. Oke, itulah sedikit materi bab 1 yang bisa kita pelajari terlebih dahulu. Jadi, nanti anak-anakku harus tahu memperhatikan sebelum membuat kita kerajinan. Minggu depan kita akan belajar bagaimana cara pengolahannya. Kita akan membuat sebuah kerajinan. Nanti Ibu akan membuatkan sebuah video untuk anak-anakku kembali. Bagaimana cara mengolah sebuah kerajinan. Jadi, sebelum kita masuk ke materi itu, ada baiknya Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan di rumah. Tugasnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Oke, ini adalah gambarnya. Sudah? Oke, boleh di screenshot supaya bisa dapat kalau belum mengerti boleh diulang videonya atau kalau mau mencatat silahkan di screenshot atau dipausekan terlebih dahulu juga videonya bisa. Oke, kita lanjut dengan soalnya. Ini adalah pertanyaannya. Nanti boleh dibuat di sebuah buku dan dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Boleh juga nanti langsung ke saya dikirim melalui WA ataupun boleh juga langsung datang ke rumah. Soal yang pertama, tentukan nilai fungsi gambar tersebut. Gambar yang tadi ya. Yang kedua, sebutkan bahan dari kerajinan tersebut. Nah, yang ketiga, apakah kesan yang kamu dapatkan? Ya, apa kesan yang kamu dapatkan dari gambar yang kamu lihat tadi? Yang keempat, faktor permasalahan apa yang sering ditemui jika kita akan membuat kerajinan tersebut? Yang kelima, tentukan wilayah mana saja dapat dipasarkan kerajinan yang tadi. Oke anak-anakku, selamat belajar di rumah. Semoga apa yang diterangkan oleh Ibu pada saat ini dapat diterima oleh anak-anak. Oke, selamat berjumpa kembali. Thank you.